walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, lasaqu 'abdillah fil mizan, sungguh betisnya Abdullah bin Mas'ud di mizan nanti, ya, betisnya aja, athqal min Uhud, lebih berat di sisi Allah daripada gunung Uhud. Memperkenalkan biografi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jangan sampai kita enggak mengenal sahabat-sahabat Nabi. Abdullah ibnu Mas'ud salah seorang dari ibadalah. Jadi sahabat Nabi yang bernama Abdullah itu banyak, tapi yang paling terkenal itu ada 4. Kenapa yang paling terkenal 4? Karena yang 4 ini yang hidupnya lama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan ilmu-ilmu dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di sana Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada di sana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putranya Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Ada Abdullah bin Amru bin As, putranya Amru bin As, salah seorang panglima perang, salah seorang pimpinan hebat dalam sejarah Islam, yang dia diutus oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk menaklukkan Mesir. Masya Allah, Mesir, benua Afrika, sampai dia bangun masjid di sana. Masjid yang pertama ada di benua Afrika namanya Masjid Amru bin As, karena yang dirikannya adalah Amru bin As. Kemudian ada Abdullah yang keempat namanya Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Abdullah ibnu Abbas, maksudnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah ada lain, ada Abdullah bin Az-Zubair ibnu Awam, ada Abdullah bin Abi Bakar dan yang lainnya. Namun 4 ini adalah yang paling terkenal dengan istilah ibadalah, yaitu Abdullah yang 4. Sedang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perawakan Abdullah ibnu Mas'ud ini perawakan yang kalau kita lihat dan kalau kita baca-baca dalam biografi tokoh-tokoh Islam, ini sosok yang mungkin kalau kita lihat tubuhnya itu bisa dipandang dengan sebelah mata. Kenapa? Orangnya kecil, ya, orangnya kecil, pendek sekali, ya, orangnya pendek sekali, kemudian punya betis kecil sekali. Diriwayatkan kalau dia berjalan ditiup oleh angin jatuh dia. Nah, mati kecil kali. Pernah suatu hari dia naik ke atas pohon, tersingkaplah betisnya yang sangat kecil. Para sahabat tertawa. Lalu Rasulullah SAW bertanya, mimma tadhakun, karena apa kalian tertawa? Kenapa kalian tertawa? Lalu mereka mengatakan, karena kecil kali itu betisnya ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, lasaqu 'abdillah fil mizan, sungguh betisnya Abdullah bin Mas'ud di mizan nanti, ya, betisnya aja, athqal min Uhud, lebih berat di sisi Allah daripada gunung Uhud. Dalam hadis yang lain diceritakan bahwa para sahabat sedang salat, Ibnu Mas'ud datang dari depan. Dulu itu belum ada dinding, jadi sahabat itu kalau salat masih bisa melihat ke depan. Jadi datang Ibnu Mas'ud dari arah depan sana, sedang berjalan, ditiup sama angin sehingga jatuh. Para sahabat tertawa, ya. Lalu Rasulullah SAW selepas salat mengingatkan agar mereka mengulangi wudu dan salat mereka. Baik, sedang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, perawakannya kecil, kurus, hitamnya sangat,
Tapi Ibnu Mas'ud ini punya beberapa kelebihan. Di antaranya dia memiliki pakaian yang paling bagus, dan termasuk sahabat Nabi yang paling sering memakai minyak wangi. Dan karena kebersihannya itulah dia menjadi juru siwak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu pegang siwak Nabi. Kalau mau salat atau apa, dia berikan siwak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Mas'ud yang selalu menyiapkan tongkat untuk Nabi. Kalau Nabi mandi dalam perjalanan, dialah yang menutup dengan kain, menutup Rasulullah SAW. Dan Ibnu Mas'ud juga yang membangunkan Rasulullah SAW dan yang memegang sandal Nabi SAW. Bagaimana Ibnu Mas'ud ini? Adalah Ibnu Mas'ud, ya, diceritakan oleh para ahli sirah. Kalau Nabi berjalan, Nabi memakai sandal. Begitu Nabi SAW masuk ke dalam satu rumah atau hendak duduk, maka Nabi pasti akan melepaskan sandalnya. Oleh Ibnu Mas'ud, dia ambil sandal Nabi, dimasukkan ke dalam lengannya. Satu di sini, satu di sini. Ya, bangga dia dengan sandal Nabi SAW. Begitu dekat Ibnu Mas'ud dengan Nabi, sehingga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku telah melihat Rasulullah, dan tidak aku lihat Ibnu Mas'ud melainkan salah seorang daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Terlalu dekat, begitu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Mas'ud ini, Bapak sekalian, menjadi salah seorang ulama di kalangan sahabat. Orang yang sangat gemar melakukan salat. Tapi ada yang mengkritik, wahai Ibnu Mas'ud, engkau puasanya enggak banyak salat. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, inni idza sumtu da'uftu 'anis salah was salatu 'indi aula. Aku kalau berpuasa lemah diriku untuk melakukan salat. Salat yang masukkan di sini bukan salat 5 waktu, salat sunat, ya. Dan bagiku salat itu lebih utama daripada puasa. Tentang keluasan ilmu Ibnu Mas'ud, jadi diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'bi bahwa Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu dalam suatu perjalanan bertemu dengan sekelompok orang. Yang di dalam kelompok tersebut ada Abdullah Ibnu Mas'ud. Lalu Umar menyuruh seseorang untuk menanyakan siapa mereka. Lalu salah seorang dari kelompok tersebut mengatakan, nahnu minal fajjil amiq. Kami ini dari penjuru yang sangat jauh. Lalu ditanyakan, kemana kalian hendak pergi? Kami hendak pergi ke Baitullah. Berarti sama-sama berangkat menuju ke Makkah. Lalu Umar mengatakan kepada orang tersebut, wahai fulan, mereka bisa menjawab dengan seseorang itu karena seseorang itu sangat alim. Karena seorang itu sangat alim. Jadi maksudnya apa? Umar tahu itu pasti Ibnu Mas'ud yang menjawabnya. Kemudian Umar mengatakan, tolong tanyakan kepada dia. Tujuannya apa? Supaya diperdengarkan kepada yang lain. Ayyul Qur'ani a'zam, ayat Quran yang paling agung itu apa? Lalu orang tersebut mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat Quran yang paling agung, sampai selesai. Lalu Umar mengatakan lagi, coba tanyakan kepada dia, ayat Al-Quran apakah yang paling bijaksana, ayat Quran yang paling hakim? Lalu orang tersebut mengatakan, yaitu firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Lalu Umar mengatakan, coba tanyakan kepada dia ayat Al-Quran yang paling singkat tapi mencakup semuanya. Orang tersebut mengatakan, ayat tersebut adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, karena semua kebaikan ada di situ. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia tetap akan melihat balasannya pada hari akhirat.
Dan siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji sawi yang kecil itu, pada hari kiamat juga dia akan melihat balasannya. Lalu Umar kembali mengatakan, tanyakan kepada dia ayat Al-Quran yang paling menakutkan. Lalu orang tersebut menjawab, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih. Yang intinya siapa yang melakukan keburukan pasti akan dibalas. Berarti sangat mengerikan itu, ya. Kemudian Umar mengatakan lagi, coba tanyakan kepada dia ayat Al-Quran yang paling optimis, yang mendengarnya itu penuh akan menimbulkan optimis, ya, menimbulkan aura positif. Lalu orang tersebut mengatakan, yaitu ayat Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang banyak melakukan dosa, yang menzalimi dirinya sendiri, la taqnatu, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa semuanya. Lalu Umar mengatakan, apakah ada Ibnu Mas'ud di tengah-tengah kalian sehingga kalian bisa jawab? Lalu orang-orang mengatakan, ya itulah yang jawab. Yang jawab itulah Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga yang mengatakan, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, tidak ada satupun ayat dari kitab Allah, dari Al-Quran yang turun melainkan aku tahu di mana turunnya, tentang peristiwa apa, dan kepada siapa diturunkan. Kalau seandainya aku tahu ada orang yang lebih tahu tentang kitab Allah daripada aku, niscaya aku akan mendatangi untuk belajar kepadanya. Masruq, salah seorang tabi'in, mengatakan, sahabat Nabi kan ramai, tapi ilmu Rasulullah SAW itu terkumpul pada 7 orang sahabat ini, kepada 6 orang sahabat ini. Yang pertama Umar, yang kedua Ali, yang ketiga Abdullah ibnu Mas'ud, yang keempat Ubay bin Ka'ab, 5 Abu Darda, yang keenam Zaid bin Thabit. Ini tokoh-tokoh hebat ini. Kenal nggak sama mereka nih? Ya. Yang pertama Umar, yang kedua Ali, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang keempat Ubay bin Ka'ab, yang kelima Abu Darda, yang keenam Zaid bin Thabit. Ada juga yang mengatakan ganti daripada Abu Darda adalah Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian 6 itu berpusat pada 2 orang sahabat ini. Berarti 2 orang inilah puncak yang memiliki ilmu dari Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma wa anis sahabati ajma'in. Sedang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini dapat kita fahami luar biasa bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang banyak ilmu itu begitu dimuliakan di kalangan tabi'in. Ulama-ulama tabi'in sangat dimuliakan oleh para tabi'in. Ibnu Mas'ud ini pernah menjabat sebagai qadhi di Kufah, pernah ya menjadi qadhi, menjadi gubernur di daerah Kufah pada masa Umar ibn Khattab, kemudian hingga di permulaan masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan di akhir hayat Utsman, di akhir hayatnya itu, masih di awal pemerintahan Utsman, meninggal dunia. Meninggalnya itu ada yang mengatakan di Madinah dan ada yang mengatakan di Kufah. Namun wasiatnya itu adalah agar dimakamkan di Baqi' di Madinah. Ketika beliau sakit itu, orang-orang mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, apa kamu enggak takut kamu tinggalkan keluargamu dalam kondisi miskin, harta kamu enggak ada, jadi qadhi, jadi ini semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku enggak takut miskin mereka setelah aku telah mengajarkan mereka untuk membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Ya.
setelah aku mengajarkan mereka untuk membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Enggak pernah aku takut miskin mereka pasti akan bahagia. Kemudian sidang hadirin sekalian, Ibnu Mas'ud ini kalau membaca Al-Quran itu bacaannya sangat indah. Suatu hari Nabi SAW masuk ke dalam Masjid Nabawi mendengarkan bacaan Ibnu Mas'ud. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang mau mendengarkan bacaan Al-Quran persis seperti diturunkan, hendaknya dia baca dengan bacaan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kami pun yang mendapatkan sanad itu kembalinya nanti kepada Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar dan Uthman, ya, dan juga Zaid bin Thabit. Jadi ini 6 orang ini ahli Al-Quran yang kembali sanad Al-Quran kami dan juga orang-orang yang mendapatkan sanad kepada mereka. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awalu Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.